Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin akhwatullah, ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara, jamaah kajian duha yang dirahmati oleh Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat hidayah dan taufik-Nya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya kemana ini, Bu? Sudah dikabari kalau yang hadir saya ini sudah, tapi malah dora mangkat, wah repot gitu ya. Nah, ini ustadznya dari Mijen malah dora mangkat tadi ya. Nah, mudah-mudahan ada sebagian masih dalam perjalanan, sebagian lagi sudah nyampe tapi belum masuk karena merencanakan mendengar dari luar tadi ya. Di mau sembah mlebu mau tadi ya. Ndak mau tadi ya. Malu jadi. Agak terlambat berbicara tahun baru, tapi karena momen untuk saya ya Sabtu ini, maka saya sampaikan ini. Dan walaupun terlambat, ini masih di bulan Januari, di awal tahun. Ada sebuah hadis yang masyhur, yang populer dan kemudian dijadikan dalil sebagian saudara kita untuk menghukumi muslimin yang lain. Hadis itu berbunyi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru satu kaum, satu kelompok, maka ia termasuk bagian dari kelompok tersebut. Nah, perayaan tahun baru dianggap sebagai tradisi umat Kristiani. Maka jika ada umat Islam yang ikut-ikutan merayakannya, secara tidak langsung dia mengikhlaskan dirinya untuk menjadi bagian dari kelompok tersebut. Ini satu pandangan. Tapi apakah maknanya serta-merta seperti itu? Ya, sehingga hampir selalu ada dua titik ekstrim dalam menyikapi segala sesuatu. Ada yang ekstrim kiri, ada yang ekstrim kanan. Contoh, dalam hal toharoh, bersuci, ini ada orang-orang yang ekstrim. Orang yang ekstrim kiri itu tidak peduli. Ini orang yang kencing di pinggir jalan itu ekstrim itu mereka itu. Ekstrim. Kenapa? Allah, enggak cebok ya orang masalah ya. Kenapa? Mereka tidak sholat ya. Maka tidak menjaga najis ya. Dia bahkan tidak ngerti cara toharoh yang benar. Kalau kencing, kalau buang air itu ya nggak ada masalah, mau berdiri, mau nggak pernah jongkok, pokoknya berdiri di mana saja, nyiprat juga nggak kelihatan. Ini ekstrim kiri. Tapi ada yang ekstrim kanan, orang yang sangat hati-hati sehingga saking hati-hatinya itu di kamar mandi itu bisa 10 menit. Kenapa? Karena dia kalau buang air kecil harus lepas baju dan celana semua. Khawatir ada cipratan najis. Sampai komat sudah dikumandangkan, itu masih sibuk ngurusi ini kaki saya, celana saya kena kencing apa tidak ini. Nah, dia masih khawatir itu, karena saking khawatirnya itu sehingga sholatnya hampir selesai, dia baru merasa yakin. Nah, maka dia ekstrim kanan. Dalam urusan anak
yang diajak ke masjid, ini ada pula orang ekstrim. Ada yang ekstrim kiri. Yang ekstrim kiri itu ngikuti model barat. Anak itu harus diberikan kebebasan berekspresi. Dia harus dibiasakan di masjid, jangan ditakut-takuti. Maka apa saja yang dilakukan di masjid, jangan dilarang, jangan dicegah. Mau lari-lari, lompat-lompat, narik ikorden, ya, kemudian mainan pintu, klotak, ya, kemudian ngambil mikrofon, halo, 1, 2 gitu, enggak ada masalah, jangan dilarang. Ya. Pokoknya apa saja, waktu kita Jumatan anak lari-lari gitu ya, enggak, itu biarkan mereka berekspresi. Menurut saya ini ekstrim. Tapi ada pula yang ekstrim kanan. Yang ekstrim kanan itu mereka katakan masjid itu tempat beribadah, tempatnya orang sholat, orang sujud, orang rukuk. Tidak boleh ada permainan di sini. Anak-anak gak boleh mainan, gak bisa diam keluar dari masjid. Nanti ada yang mainan sedikit, awas kamu. Pak Musa pokon Rene, ya. Nah, mulai kono, ya. Nah ini ekstrim kanan. Saya sepakat yang di tengah-tengah. Saya sepakat yang di tengah-tengah. Bahwa Rasulullah pernah ngimami sholat, kemudian dalam posisi sujud dinaiki Hasan Husain atau salah satunya, kemudian beliau melamakan sujud, membiarkan Hasan Husain menyelesaikan hajatnya, baru kemudian beliau bangun. Sehingga sebagian sahabat bingung, heran. Sampai ada yang mendongakkan kepala melihat, jane Kanjeng Nabi ki ngopo kok ora tangi-tangi tadi ya. Tapi di zaman Umar bin Khattab membuat satu tempat khusus di samping masjid untuk anak-anak. Karena anak-anak itu dari sejak zaman Nabi, para sahabat, bahkan mungkin sejak zaman Nabi Nuh dan Nabi Adam. Kalau anak-anak, namanya juga masih anak-anak, itu pasti kelakuannya tidak seperti orang dewasa. Maka kalau orang tua berharap anaknya berperilaku seperti orang tua, seperti dirinya, nah, hendaknya dia kembali menjadi kecil. Bocah kok rasa anteng, keliru. Bocah kok kon anteng itu kekeliruan. Karena bagi saya, bahasa saya, bocah cilik kon anteng itu rasanya seperti kalau penjenengan kon kipya. Tahu kipya ya? Oh, enggak tahu berarti. Oh, bukan orang Jawa berarti ya, berarti ya. Ya, bukan orang Jawa ya. Oh, bukan berarti ya. Apa ya kipya itu? Lincah. Lincah, jalan-jalan, lompat-lompat itu lincah. Ada padanan yang lain bahasa kipya? Jangan-jangan di sini enggak ada tembung kipya tadi ya? Ada? Enggak ada juga. Apa nyebut anak kesana kemari itu apa nyebutnya? Apa Pak? Petakilan. Oh ya udah itu tadi ya. Oh petakilan tadi ya. Ya sisanya ada juga tadi ya. Jadi anak disuruh anteng itu seperti kalau jenengan yang orang tua disuruh petakilan. Itu rasanya sama. Rasanya sama. Kita kan pengennya duduk tenang gitu kan. Nah, terus disuruh petakilan kan enggak mau tadi. Nah, seperti anak-anak yang sedang petakilan disuruh tenang. Nah, persis itu. Nah, karakter umum anak-anak ya begitu. Tapi tugas kita mendidik, mengajari, mengarahkan. Ada batasan-batasan. Ya, boleh petakilan itu lompat-lompat ke sana kemari, tapi tempatnya tidak di sini. Kemudian tidak pada saat bapak-bapak atau orang dewasa sedang sholat. Maka Imam Malik menetapkan anak-anak itu boleh diajak ke masjid kalau usianya 5 tahun minimal. Boleh diajak untuk sholat berjamaah di masjid itu kalau usianya minimal sudah 5 tahun. Karena di zaman itu 5 tahun sudah mulai belajar, memiliki kesadaran dan pemahaman, oh ini boleh, tidak, ini baik, ini buruk. Nah, kalau Syekh Ibnu Utsaimin memberi batasan 7 tahun sesuai dengan apa yang Rasulullah sabdakan, ajari anakmu untuk sholat kalau usia mereka sudah 7 tahun. Nah, sebelum itu hukumnya makruh diajak ke masjid. Kenapa? Karena potensi gangguannya lebih besar. Tapi tidak haram.
Sehingga dalam kondisi tertentu ya boleh diajak dengan pengawasan, dengan pendampingan, bukan dibiarkan semaunya. Nah, maka kita yang berada di tengah-tengah. Nah, terkait dengan tahun baru sama. Ada yang ekstrim kiri. Bagaimana sikap orang yang ekstrim kiri, muslim yang ekstrim kiri? Pokoknya ngikut. Ini ada keramaian, ini ada pesta kembang api, ini ada konser itu, pokoknya ngikut. Zamannya memang sudah seperti ini. Enggak peduli halal haram, enggak peduli baik buruk, enggak peduli hemat atau mubadzir. Tidak peduli sunnah atau bid'ah. Nah, ini menurut saya ekstrim kiri. Nah, tapi ada pula yang ekstrim kanan. Yang ekstrim kanan sebagiannya menggunakan hadis yang tadi saya sebutkan. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka mereka termasuk golongannya. Bagaimana sikapnya itu? Pokoknya apa saja yang terkait dengan tahun baru hukumnya bid'ah. Pengajian malam tahun baru bid'ah. Tahajud bersama kok di malam tahun baru bid'ah. Iktikaf malam tahun baru bid'ah. Makan-makan malam tahun baru tidak boleh. Ya, melek-melek tahun baru juga tidak boleh. Karena bid'ah. Pokoknya yang ada kaitannya dengan tahun baru sedikit saja, nah itu sudah man tasabbaha biqaumin. Terima kasih. Ya, saya belum minum dari mijen tadi. Monggo Bu, silakan diminum. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat hadis ini. Hadis ini terdapat dalam Sunan Abu Dawud, Musnad Ahmad dan Musnad Abi Saibah dan beberapa yang lain. Para ulama berbeda pendapat mengenai kualitas hadis ini. Ada yang mensahihkannya dan ada pula yang melemahkannya. Hadis ini dinilai lemah karena di dalam silsilah sanadnya ada rawi yang bernama Abdurrahman bin Thabit bin Thauban. Beliau dikenal sebagai orang yang soleh, yang zuhud dan thiqah, terpercaya. Namun di penghujung usianya, kualitas ingatan dan hafalannya mulai berubah. Taghayyaran fi akhirih. Jadi orangnya ini jujur, zuhud, soleh, thiqah, terpercaya. Jadi cerdas, daya ingatnya kuat. Tapi di penghujung usianya, ketika sudah mulai menua, mendekat ke meninggal, itu daya ingatnya melemah. Agak beda dengan kita. Ya, kalau kita tidak pernah mengalami perubahan. Ya kan? Iya, karena memang dari awal tidak pernah mengalami kekuatan, ya. Kita kan tidak pernah merasakan kehilangan hafalan kan, ya. Waduh, hafalanku hilang, ya. Hafalan apa? Al-duha, berarti langsung al-duha hilang, ya. Ya. Tapi kalau orang yang pernah hafal 30 juz itu potensi kehilangannya besar. Maka sudah pernah setoran 30 juz, sekarang tinggal berapa? 10, berarti sedih, berarti 10 sedih. Ada yang tinggal yang mungkin itu cuma 5, berarti ya 28, 29, 30 dan 1, 2. Nah cuma itu. Yang lainnya hanya pernah disetorkan saja. Tapi kalau kita kan tidak pernah kehilangan kan? Tidak pernah. Kenapa? Larang dia hafalan kok hilang. Apanya yang hilang berarti ya? Nah, Syekh Albani mengatakan Al-Bukhari pernah mengumpulkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Thauban yang diriwayatkan ketika ingatannya masih kuat. Nah, sedangkan hadis yang kita bicarakan ini tidak ada dalam kumpulan hadis Bukhari. Nah, dengan demikian kemungkinan bila hadis ini diriwayatkan ketika ingatan Abdurrahman mulai melemah. Nah, maka dari itu sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Sementara Syekh Albani tetap menguatkan hadis ini karena ada riwayat lain yang mendukung maknanya. Nah, sehingga status hadisnya berubah menjadi hasan li ghairihi, yakni hadis dhaif yang kualitasnya meningkat lantaran ada hadis sahih yang mendukungnya. Nah, Ibu Bapak, di antara hadis sahih yang menguatkan hadis ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sanana alladziina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in.
hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum qulna ya Rasulullah al-yahuda wan nasara qala faman. Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal. Nah, sejengkal itu segini. Shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wadira'an bidira'in, sehasta, nah ini sehasta segini. Sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu fi juhri dhabbin, hingga jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke dalam lubang dhab. Lubang dhab itu binatang tanah yang sarangnya berliku, lubangnya berliku, sempit dan berliku. Hatta law dakhalu fi juhri dhabbin, hingga jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke dalam lubang dhab, lattaba'tumuhum, niscaya kalian mengikutinya pula. Qulna ya Rasulullah, kami para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-yahuda wan nasara, apakah yang diikuti itu Yahudi dan Nasrani? Qala, beliau menjawab, faman. Siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis riwayat Muslim. Nah, Ibnu Taimiyah menjelaskan, tidak diragukan lagi bahwa umat Islam ada yang kelak akan mengikuti jejak Yahudi dan Nasrani dalam sebagian perkara. Beliau menyebutkan, saat kita sholat, kita diperintahkan membaca suratul Fatihah. Dalam rangkaian kalimat di dalam Al-Fatihah itu ada yang bunyinya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waraddallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai, al-maghdub waladzalin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Para mufassir menyebutkan al-maghdub, orang yang dimurkai adalah Yahudi, dan al-dzallin, orang-orang yang sesat adalah Nasrani. Yahudi dan Nasrani itu orang-orang ekstrim dalam menyikapi keberadaan Nabi Isa alaihissalam. Orang Yahudi itu tidak mengakui kerasulan, kenabian Isa alaihissalam, bahkan menuduh sebagai anak pelacur. Sehingga mereka kejar-kejar mau dibunuh. Dan track record orang Yahudi itu disebut sebagai pembunuh para nabi. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, nah ini yang dikabarkan sampai ke kita, mereka semua mati, syahid, dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Sedangkan Nasrani mengangkat Isa alaihissalam, melebihi derajatnya, posisinya sebagai seorang nabi dan rasul, menganggap sebagai anak Tuhan, anak Allah, anak Bapa di surga. Maka Yahudinya itu orang-orang yang dimurkai dan Nasraninya adalah orang-orang yang tersesat, yang sesat. Dua-duanya masuk neraka. Kenapa? Mereka ekstrim. Ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Yang satu, yang kiri itu berlebihan dalam menghina, dalam merendahkan Nabi Isa, yang satu berlebihan dalam mengangkat derajat Nabi Isa. Nah, kita muslimin ini ada di antara tengah-tengah itu. Tidak menghina Nabi Isa, tapi juga tidak mengangkat Nabi Isa pada derajat ketuhanan. Maka kita selamat insya Allah. Nah, setiap hari semalam kita berdoa kepada Allah minimal 17 kali mengucapkan ihdinas siratal mustaqim itu. Mohon agar diberikan jalan yang lurus, bukan jalan Yahudi dan Nasrani. Tapi ternyata sebagian muslimin ada yang terjerumus mengikuti jejak kedua golongan tersebut. Kata Ibnu Taimiyah. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis di atas, beliau menyampaikan yang dimaksud dengan shibr, sejengkal, dan dhira, sehasta, serta lubang dhab, yakni lubang hewan tanah yang berliku, adalah permisalan bahwa laku kaum muslimin sangat mirip sekali dengan tingkah Yahudi dan Nasrani. Ya, kaum muslimin mencocoki mereka atau mirip dengan mereka dalam kemaksiatan dan berbagai penyimpangan, bukan dalam hal-hal kekafiran mereka yang diikuti. Muslim murtad
Itu target tertinggi orang kafir. Menjadikan orang-orang Islam murtad itu target tertinggi. Tapi di dalam hadis ini bukan orang yang murtad. Orang yang identitasnya tetap Islam, yang KTP-nya tetap Islam, tapi perilakunya, ucapan dan gaya hidupnya mirip dengan orang kafir. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sedikit demi sedikit. Lama-lama menjadi banyak. Ya. Saya mendengar berita dari seputar news RCTI, belum lama ini, baru beberapa hari ini. Ratusan pelajar SMP dan SMA di Ponorogo hamil. Ratusan itu berarti pasti lebih dari 100. Ratusan pelajar SMP dan SMA di Ponorogo hamil. Berarti ini yang disebut perempuan kan nanti? Nah, ini disebut perempuan. Padahal pasangannya yang menjadi sebab kehamilannya itu pasti laki-laki. Kemudian pekan pertama atau minggu pertama bulan Januari 2023 ada 7 pelajar, ini masih di Ponorogo, yang mengajukan dispensasi nikah karena hamil dan melahirkan. Bukan hanya hamil dan melahirkan. Baru pekan pertama. Nah, ini tahun baru. Tapi prosesnya tentu bukan sejak tahun baru, bukan hanya tahun baru, sudah lama. Wong sudah melahirkan. Apa? Rasulnya mengajarkan pergaulan laki-laki dan perempuan itu dibatasi, diatur. Boleh melakukan segala macam kalau sudah diikat dengan pernikahan. Yang haram menjadi halal bahkan berpahala harus melewati pintu namanya pernikahan. Tapi orang kafir dari barat mengajarkan eksperimen. Pendekatan, percobaan, mbok menawa cocok dilanjutkan. Nek ora cocok ganti pasangan. Pacaran itu di kita sangat biasa. Sangat biasa. Sejak zaman dulu, sejak zaman saya kecil sudah dengar itu. Jangan ditanyakan Ustadz pacaran apa tidak ya. Ini nanti kalau saya jawab tidak, jangan tidak percaya. Kalau saya jawab iya, merusak. Merusak nama baik Ustadz kan tadi ya. Kalau kita punya masa lalu, kalau kita punya masa lalu, ya sudah itu biarkan menjadi masa lalu. Misalnya nih ada yang pernah ganteng di sini, kemudian sejak SMP dia pacar papat, SMA pitu, pas kuliah pitulas, wah berang-berang kan Kemudian sekarang sudah nikah, sudah tobat, maka simpan itu sebagai rahasia yang ditutup oleh Allah SWT. Jangan pernah ceritakan kepada istri. Apalagi kepada anak. Dan jangan pernah berprinsip nanti kalau anaknya pacaran, lah ya podo aku mbiyen. Ini malah rodok kira-kira. Dhek duwe siji tok setia. Aku ki mbiyen 33. Jadi ya piye ya gimana lagi sudah zamannya Ini termasuk mengikuti keburukan dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Pesta kesana kemari, boncengan laki perempuan biasa, jangan juga rangkulan, bahkan pangkon-pangkonan di tempat terbuka, di lapangan, di mal, di tempat rekreasi, itu terbuka, wong orang lewat, orang lewat, malah sing lewat sing isin, sing weruh sing isin, sing pangkon-pangkonan ra isin, ada yang ciuman di tempat umum di pinggir jalan. Nah, kita menganggapnya zaman ini memang seperti ini. Ini bagian dari keharuman yang dibawa oleh orang-orang kafir, orang barat yang bukan orang Islam itu, kemudian ditiru oleh generasi kita. Orang tua yang hari ini sudah tua itu juga tiru-tiru. Dulu kita itu kalau walimahan
kondangan, ya, nyebutnya kondangan. Sini sama enggak? Sama, ya. Saya pikir bahasa Mijen tok, ya. Kalau kita kondangan jagong, ya. Itu kita datang, jabatan salaman sama tuan rumahnya, duduk, terus diantar makanan, disuguhi makanan. Entah itu yang bentuknya snack atau makan nasi piring begitu, nasi sambal goreng, lodeh, telur, ayam dan yang lainnya. Kita disuguhi. Nah sekarang ada model prasmanan. Apakah prasmanan melanggar syariat Islam? Ngambil sendiri, apakah melanggar? Tidak. Apakah haram? Tidak. Tapi diambilkan, dilayani itu lebih bagus karena perintahnya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Ngambil sendiri dengan diambilkan, bagus diambilkan bagi tuan rumah. Tapi ngambil sendiri tidak haram. Apa kemudian yang kita pelajari? Seingat saya sampai usia SMA itu sekitar tahun 93. Saya belum mengenal ada standing partai, pesta standing, pesta pos pada dengan posisi berdiri. Bapak-bapak jalan ke sana kemari, sebagiannya pakai baju koko dan peci, ya. Ibu-ibu pakai jilbab, ya. Pakai kerudung, ya. Ya jarit, ya jilbab, ya. Tapi yang jilbabnya besar, alhamdulillah belum pernah saya temukan. Nah, ya jilbab-jilbab model jilbab ya, jilbab model. Ya. Nah, itu yang ngambil makanan, kemudian dimakan, ibu-ibu berlima gitu ya, sate, soto, bakso gitu, sambil bincang-bincang dalam posisi berdiri. Yang bapak-bapak tadi ada yang pakai baju koko, batik, pakai peci gitu, ya makan pula dengan posisi berdiri dan mereka merasa nyaman. Tidak ada masalah. Tidak ada lagi orang yang bilang orailo. Enggak ada, sudah biasa. Malah orang yang nyari kursi yang dianggap kuper. Urano kursi, makan jongkok. Nah, pernah nyoba? Nah, coba sekali waktu, tapi minimal berlima lah ya. Wong-wong do ngaduk kabeh, jenengan berlima langsung di tengah-tengah gitu, jongkok di situ makan bareng, ya. Biar tuan rumahnya yang mikir nanti. Papa ampun, lu kok jongkok di sini? Lah saya nyari kursi ndak ada, ya. Syukur ngelengsor sisan kayak ini ya, duduk begitu ya. Nah, sekali waktu dicoba itu ya untuk shock terapi. Tapi jangan sendiri, kalau sendiri malah nggak bagus. Ya minimal berlima. Nah, itu nanti jadi perhatian. Nanti ada yang nyoteng diviralkan. Ya. Oh, jangan sini Pak, Pak jangan jongkok. Nah, saya nyari kursi, mohon maaf. Saya itu mau ninggalkan makanan kok pengen, mau makan kok enggak ada kursi. Terpaksa saya jongkok Pak, mohon maaf ini mengganggu kenyamanan panjenengan semua. Waduh, ini kan biasanya berdiri. Nah itu saya belum biasa. Saya itu kok diajari mbah saya, ibu saya dulu makan sambil berdiri, ora ilok. Berarti ya. Katanya yang makan sambil berdiri itu kuda. Berarti ya. Nah itu secara tidak langsung ngomong wong-wong kuda kabeh kan berarti ya. Nah dari mana kebiasaan ini? Dari mana adat ini? Orang barat yang ngajarkan. Orang barat. Dan kita sudah tiru. Makan sambil berdiri, minum sambil berdiri, campur baur laki-laki perempuan. Putar-putar ke sana kemari, soto, bakso, tengkleng, mie ayam, sop, ya macam-macam ya. Semuanya diambil dan sebagiannya tidak dimakan. Bekas-bekas itu sisa-sisa berserakan. Itu kalau dilihat orang-orang miskin apalagi para pengungsi, mereka sakit hati, marah ya. Kami di sini kelaparan, kalian makan dihambur-hamburkan ya. Ini contoh ya. Sementara terkait dengan pergaulan dan pernikahan tadi itu, pemerintah membuat aturan. Perempuan boleh menikah usia minimal 19 tahun, laki-laki minimal 21 tahun. Padahal dulu saat saya SMA itu, perempuan boleh menikah 16 tahun minimal, laki-lakinya 19 tahun. Sekarang dinaikkan, dituakan. Maka ketika Syekh Puji menikahi santrinya usia 12 tahun dipenjara. Sementara yang berzina dibiarkan. Yang hamil di luar nikah dibiarkan. Saya percaya bahwa undang-undang pernikahan ini dibuat dengan tujuan baik, supaya yang menikah itu sudah memiliki kesiapan, ilmu, kedewasaan, mental yang baik, kesiapan untuk punya anak. Kemudian bertanggung jawab karena usianya dipandang sudah cukup.
Nah kalau anak-anak nikah dini itu tidak bagus. Tapi kita jawab, zina dini itu lebih tidak bagus. Maka kalau mau dipaksakan aturan ini diterapkan, baru 19 tahun baru boleh menikah, 21 tahun baru boleh menikah, mestinya mereka dijaga. Anak-anak remaja pemuda itu harus dijaga supaya tidak bebas. Karena tanpa diprovokasi pun kita ini ngerti. Anak-anak SMP itu ngerti, oh kalau lihat wanita cantik itu asik, kalau megang kulitnya itu enak, itu mereka ngerti. Tidak usah diprovokasi dengan film, dengan bacaan, dengan konten-konten pornografi itu, mereka ngerti karena itu naluri. Nah sedangkan Islam mengajarkan harus dijaga, perintahnya tundukkan pandangan, berdekatan, kalau berduaan yang ketiga pasti setan. Kenapa? Bukan karena jelek, justru karena bagus. Nah ini beberapa contoh yang saya maksud dengan mengikuti jejak orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Nah adapun hal-hal yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta hubungan muamalah yang diizinkan, maka tidak diharamkan. Hari ini kita harus mengakui bahwa sebagian besar dari ilmu pengetahuan dan teknologi itu memang sumbernya dari mereka. Tapi dulu ketika Islam yang menguasai hampir sepertiga dunia, maka mereka menjadi orang yang terbelakang. Nah sekarang ratusan tahun berikutnya setelah Islam kemudian runtuh dengan runtuhnya kekhilafan Turki Utsmani tahun 1924, kemudian gantian mereka yang memimpin dunia, memegang peradaban dunia, dan kita yang menjadi orang-orang yang terbelakang, orang-orang yang terpinggirkan, manusia kelas 2. Nah, sehingga kebiasaannya itu mengikuti, membebek. Padahal kita ini punya ayat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Nah, kita ini sebaik-baik umat menurut Allah, zat yang Maha menciptakan. Kalau kita sebaik-baik umat atau umat yang terbaik, mestinya kita ini menjadi pihak yang ditiru, bukan menjadi pihak yang meniru. Mestinya kita ini menjadi model yang diikuti, bukan menjadi orang-orang yang senang mengikuti. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini tablet ini setahu saya bukan buatan Arab Saudi. Kelihatannya buatan Korea, kalau tidak Taiwan, kalau tidak Cina. Mau nyari yang buatan Arab Saudi ya belum ketemu atau memang tidak ada. Nah ini mungkin ya buatan Cina. Ini katanya sing duwe pabrik iki ora wong Jawa ya. Nah, yang bikin pabriknya ini, pabriknya itu. Pabrik-pabrik tekstil itu kalau bukan Korea, Jepang atau India. Jadi baju, sarung, mungkin kerudung dan yang lainnya, kainnya itu bisa jadi bikinan dari perusahaan atau pabrik yang pemiliknya, bos besarnya adalah orang kafir. Tapi boleh kita pakai. Termasuk ini kamera buatan siapa? Jadi kalau semua disebut mantasabah bi qaumin, siapa yang menyerupai satu kaum termasuk golongan mereka, wah kita akan menjadi orang yang paling menderita. Lihat karpet, ini karpet gaweane sapa iki? Nah, kalau gaweannya Turki, alhamdulillah aman. Tapi Turki dibikin pas yang berkuasa Mustafa Kemal Atatürk, nah ini kafir juga dia. Kalau ini buatan Cina, masalah. Nanti kita ke Arab Saudi mau beli gamis, beli apa macam-macam, ternyata ini produk Cina. Ada pun barang yang bikin orang Cina dijual, bahkan mereka ikut jual di situ, sebagiannya ada yang masuk Islam. Kemudian kita beli.
Tapi alhamdulillah ada madu yang dijual di Arab, tapi produk dari Gringsing, gitu ya. Nah, ini menurut cerita teman saya yang ngambilkan madu untuk saya, gitu ya. Saya ikut jualkan. Ini madu yang kita ambil ini saat itu diambil oleh orang Arab. Nah, kemudian dikasih brand Arab, dijual di Arab. Yang beli sebagiannya orang Semarang. Ya. Nah, tapi kan brandnya Arab. Ya. Jadi kita gunakan ini, gunakan HP. HP itu juga bikinan orang kafir. Gunakan motor, bikinan orang kafir. Mobil, listrik, macam-macam bikinan orang kafir. Boleh. Termasuk ikut menggunakan hitungan bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Ini juga boleh. Tapi kecintaan, dukungan, pembelaan, dan loyalitas tetap harus kita tujukan kepada Allah, Rasulnya, Islam, dan kaum muslimin. Nah sekarang kita melihat perayaan tahun baru. Kemarin Timnas Indonesia, ini ibu-ibu udah ngerti kalau ini ya, mungkin sini agak nyambung. Timnas Indonesia main sama Vietnam. Nah, saya dengar kabarnya saja. Menang mana? Berarti ya. 2-0 berarti ya. Ibu dengar juga berarti ya? Oh, dengar juga ya. Misalnya kita nonton pertandingan ini. Mainnya di mana itu kemarin? Di Indonesia apa di mana? Oh, dua-duanya. Dua-duanya kalah juga? Oh, ya. Misalnya kita nonton di Stadion Gelora Bung Karno atau yang baru bikinan Mas Anies gitu ya. Kita nonton di situ bersama dengan supporter Indonesia. Nah, ketika gawang Indonesia itu kemasukan, jebol gitu, kita teriak, "Hore!" Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang di kanan kiri, iki wong loro kata iki ya, loro pikir ya. Gerah polo ya. Kenapa? Ini orang Indonesia, supporter Indonesia bersama dengan ribuan supporter Indonesia, ketika gawang Indonesia kemasukan malah seneng teriak-teriak takbir barang tadi ya. Orang aneh ini. Nanti ketika Vietnam merayakan kemenangannya, dia ikut merayakan tadi ya. Contoh yang kedua, ketika 17 Agustus, peringatan 17 Agustus, ini kampung sini biasa-biasa saja. Tapi ketika hari kemerdekaan Vietnam, sana mengadakan peringatan hari kemerdekaan, ada orang sini ikut merayakan kemerdekaan Vietnam. Aneh apa aneh berarti ya? Aneh, bahkan gila. Nah sekarang begini, kita orang Islam punya punya hitungan tahun namanya Hijriah, Muharram, apa? Muharram, terus Sofar, terus ini tidak tahu apa lupa berarti ya? Oh tahunya Jawa, berarti ya Suro, Sapar, Mulut, Ba'da Mulut, terus Madil Awal, Madil Akhir, Rajab, Ruwah, Poso, Sawal, Dulkangidah, Dulkangidah. Nah, ada yang nyebut legeno, ya, Dulkangidah, terus besar, ya. Benar Bu? Nah, sekarang yang Hijriah, ini bukan orang Korea kan, ya? Ya, ya. Kita coba cek, ya. Muharram, Sofar, Rabiul Awal, terus Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, terus Rajab. Oh nyebutnya harus Islam berarti ya. Rajab, terus Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah. Sekarang yang nasional, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Hafal kan? Hafal. Kenapa orang Islam lebih hafal hitungan tahunnya orang kafir gitu ya? Ada yang aneh, ada orang tanya, iki puasanya Ramadan kapan? Ini kalau ada orang tanya seperti itu di zaman Nabi, aneh apa aneh? Ini puasa Ramadannya kapan? Duh, ini maksudnya gimana pertanyaan ini? Ini kan sama dengan orang tanya, iki dinone minggu kapan? Ya mesti bar setu. Dino minggu kan mesti bar setu.
Kalau ada orang tanya, ini puasa Ramadannya kapan? Ya bulan Ramadan. Tadi gimana sih tadi? Terus bodone kapan? Bodone ya 1 Syawal. Tadi. Nah, kenapa sampai muncul pertanyaan seperti itu? Maksudnya puasa Ramadannya itu bertepatan dengan bulan apa? Nah, maksudnya begitu kan? Nah, kenapa muncul pertanyaan itu? Saking dekatnya kita dengan kebiasaan orang-orang kafir, pakai hitungan tahun ini yang saya tadi boleh, ya, dan saking jauhnya kita dari bagian dari keislaman, identitas keislaman kita. Nah, sekarang berarti bulan hijriahnya bulan apa? Ini Hamin berapa ini? Nah, Ramadannya ada yang bikin flyer itu kan? Nah, bagus tuh mengingatkan. Hamin 60. Nah, berarti Rojab, Sa'ban, ini sebelum Rojab berarti bulannya sekarang. Jumadil, nah Jumadil akhir. Ya. Ketika tahun baru Hijriah, orang Islam di Indonesia biasa-biasa saja. Remajanya, pemudanya, orang tua paling makan di perempatan, gitu toh. Ada yang hanya nyebar kembang sak wungkus di perapatan atau di pertigaan. Nah, itu tok peringatannya. Tapi ketika tahun baru Masehi gegap gempita luar biasa di kota-kota, ini terutama sebelum Covid ya. Di kota-kota sampai di pinggir-pinggir jalan, di kampung-kampung, di RT-RT dikelola oleh ketua RT dan ketua RW, petasan itu dinyalakan sejak Ba'da Isya sampai pukul 00. Mereka demikian gembira luar biasa ketika tahun baru Masehi ini datang lagi. Tapi mereka biasa-biasa saja ketika tahun baru Islam hadir. Berarti mirip dengan tadi penonton sepak bola orang Indonesia ketika Vietnam menang gembira luar biasa. Nanti ketika Indonesia yang memasukkan biasa saja. Aneh kan? Andaikan ini kita karena saking baiknya orang Islam, ini kan ya kita bersaudara, kita toleransi, saudara sebangsa setanah air, nah, tahun baru mereka kita rayakan. Mestinya nanti ketika tahun baru Hijriah, mereka juga gantian. Ini tahun Masehi itu kan tahun mereka. Kita punya tahun Hijriah. Nah, kita merayakan tahun mereka. Nanti mestinya ketika tahun baru Hijriah mereka gantian merayakan supaya seimbang toleransinya. Nah, sekarang penjelasan pernah dengar ada orang Korea merayakan 1 Muharram. Itu pernah dengar berarti ya? Ada orang Jepang mengadakan Suronan. Itu pernah berarti ya? Belum pernah kan berarti. Ada orang Kristen Katolik yang ada di Indonesia kemudian ikut bergembira menyalakan petasan ketika malam 1 Muharram. Belum pernah. Jadi apa yang sedang kita lakukan? Maka kita harus tularkan ini. Kalau penjaringan saya yakin aman ya, karena sudah paham, sudah aman insya Allah. Tapi kita bukan hanya menyelamatkan diri kita sendiri. Tugas kita itu ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, di antara kegiatan acara tahun baru itu sebagiannya, kalau tidak boleh saya sebut sebagian besarnya, isinya kemaksiatan. Isinya kemaksiatan. Kan belum pernah ada peringatan malam tahun baru di lapangan Pancasila, Simpang 5, acaranya tahlilan. Belum pernah kan berarti ya? Nah, belum pernah. Atau manakiban juga belum pernah. Perjanjian itu juga belum pernah. Walaupun nanti ada perbedaan tentang ini sunnah apa tidak sunnah tadi ya. Tapi belum pernah. Pengajian yang diadakan dalam rangka malam tahun baru tapi yang adakan di Simpang 5 itu juga belum pernah. Yang hampir bisa dipastikan itu konser musik dengan pakaian terbatas, jingkrak-jingkrak, laki perempuan campur baur jadi satu. Kemudian pulangnya sebagian tidak nyampe rumah, mau nyampe ke hotel-hotel itu. Maka biasanya pada malam tahun baru itu, maaf ya, menurut beberapa tahun yang lalu yang pernah saya dengar, ada yang membuat catatan atau penelitian gitu, penjualan kondom meningkat malam tahun baru dan malam. Perlu saya perjelas Bu? Berarti ya. Sudah Bu ya?
Nah, penjualan kondom meningkat pada malam tahun baru dan malam itu 14 Februari Valentine. Ini demikian benar-benar pengrusakan generasi. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi mari kita mulai dari diri keluarga. Maka anak-anaknya dijaga. Yang sekolah di luar ini resikonya sangat besar. Dulu saya sekolah di SMP Muhammadiyah. Awal waktu berdiri baru 2 lokal, itu sekolahnya di situ. Nah, sebagian orang yang agak kurang suka itu menyebut ojo sekolah ning Muhammadiyah. Sekolah ning Muhammadiyah ki nek lulus ora iso dadi pegawai negeri. Ini pernyataan yang benar ini ya, benar. Kenapa lulus SMP kok jadi pegawai negeri, pegawai apa tadi ya? Tapi kalimat itu cukup untuk menjadikan sebagian orang kemudian khawatir sehingga tidak berani nyekolahkan di situ. Nah, ini kalau di sini dulu pernah muncul begitu ya benar juga. Ojo sekolah ke anak-anak Nurul Iman. Nek lulus ora iso dadi pegawai negeri tadi ya. Wong gurune ustaz ya ora iso dadi pegawai negeri tadi ya. Nah, sekarang yang sekolah SMP SMA di luar itu jadi apa? Yang kalau keluar bebas tuh ya, naik motor, bisa boncengan dengan teman perempuannya. Pulang sekolah bisa mampir kemana? Atau belum waktunya pulang sudah pulang duluan. Nah, kemudian check in. Siapa yang mengawasi tadi ya? Maka beruntunglah Bapak Ibu semua yang putra-putranya di sini yang mudah-mudahan terjaga dan dikawal terus. Karena menjadi baik dan menjadi soleh hari ini itu beratnya lebih berat dibanding menjadi soleh kemarin atau zaman kita. Dulu zaman kita, zaman saya ya, ini kan muda-muda ini ya. Zaman saya itu belum ada HP. Jadi tidak ada kalimat, ojo dolanan HP terus. Kenapa? Belum ada HP. Nah, jadi saya itu aman. SMP, SMA, ora tahu dolanan HP. Nggak pernah nge-game di HP. Soleh kan berarti. Soleh. Lah HP ini urung ono berarti. Tapi sudah ada PS. Dan PS itu, saya seneng saya berarti ya. No PS itu seneng, tapi alhamdulillah tidak punya. Jadi yang punya sepupu saya di Jakarta. Nah pas bulan Rono, wah no PS, waduh seneng berarti ya. SMA kan belum ustadz waktu itu berarti ya. SMA kelas 3 masuk ustadz berarti ya. Seneng main PS itu berarti ya. Nyampe di rumah ya sudah selesai berarti ya. Menjadi anak SMP SMA tidak ngerokok itu sudah berat loh. Maka kalau putra panjenengan kok tidak ngerokok, dihargai, disyukuri. Jangan dituntut terus. Kowe kudu ngapal Quran. Ya ono ya ini kok apal mengrong jus ya dadi. Engko nek samarku nek jawab ku lho. Lah bapak piro? Dadi ana repot dadi ya dadi. Bapak wis tuwa wae ngapalane ya jus amat tok wae ora ganep kok anake dipaksa-paksa dadi ya. Kalau kalimatnya begitu kan enggak enak dadi. Maka pergantian tahun itu baik Masehi atau Hijriyah dan utamanya Hijriyah yang kita ambil sebagai pelajaran adalah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Siapa orang yang berakal itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, di waktu berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan mereka senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi. Seraya kemudian mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami tiadalah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Subhanaka maha suci Engkau. Faqina adzabannar. Jauhkan aku dari api neraka. Terbitnya matahari yang tidak pernah telat. Terbenamnya yang tidak pernah terlambat. Ini adalah tanda kekuasaan Allah. Malam berganti siang, siang berganti malam, ini kekuasaan Allah. Tidak ada orang yang bisa mempercepat, tidak ada orang yang bisa menunda.
maka bergantinya hari ke pekan, pekan ke bulan, bulan ke tahun, tahun bertambah, hitungan usia kita bertambah. Pada saat yang sama kita harus menghadirkan kesadaran jatah hidup kita semakin berkurang. Maka dengan tahun yang bertambah itu yang kita lakukan nomor satu adalah tafakkur. Tafakkur itu berpikir, memikirkan. Tafakkur hisab, muhasabah. Dan tafakkur istidad, merencanakan apa yang mau dilakukan di waktu yang akan datang. Diiringi pula dengan tadzakur. Tadzakur itu mengingat-ingat dosa-dosa yang terlanjur dikerjakan di tahun yang kemarin, kemudian merencanakan, bukan dosa lagi tadi ya. Merencanakan, memastikan bahwa yang terlanjur dosa di masa lalu itu segera ditaubati sekarang dan bertekad untuk tidak terulang di tahun yang baru. Maka sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr yang tadi di awal saya bacakan ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya harfun nida, huruf yang digunakan untuk memanggil. Siapa yang dipanggil? Ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman yang di mana? Yang di mana saja. Tingkatan iman yang mana? Tingkatan iman mana saja. Yang imannya dekat, yang imannya kuat dipanggil oleh Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang as-sabiqunal awwalun, yang pertama-tama masuk Islam, pertama-tama paling awal menunaikan menyambut perintah Allah. Jangankan adzan sudah berkumandang, sebelum adzan sudah nyampe masjid. Nah, kita ini belum adzan sudah di masjid. Kenapa? Muadzin. Nah, muadzin. Salat berjamaah tidak pernah terlambat. Kenapa? Imam. Maka tips agar tidak terlambat salat jamaah jadi imam. Ibu-ibu walaupun di rumah, begitu adzan berkumandang masak, wudu, wudu. Nyucinya istirahat dulu, nyapu hentikan dulu. Goreng tempe, selesaikan kalau tempe ya, ya selesaikan seangkatan begitu diangkat matikan, wudu. Mereka orang-orang yang imannya kuat. Puasa Ramadan, enteng, jangankan Ramadan. Senin Kamis diambil, Ayyamul Bid diambil, Daud diambil. Sedekahnya tiap pagi, baca Quran 3 juz tiap hari. Ini orang-orang yang imannya dekat. Ada orang-orang yang imannya di tengah, yang sedang-sedang saja. Kalau dia laki-laki ya kadang jamaah, kadang tidak. Kadang terlambat, kadang telat. Kadang tidak tepat. Kadang terlambat 2 rakaat, kadang datang itu sudah tasyahud akhir. At-tahiyatul mubarakatuh. Baru Allahu Akbar. Begitu dia duduk, imam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia orang beriman. Dan ada orang-orang beriman yang imannya itu jauh di pinggiran. Jamaah itu belas. Dia jamaah hanya sholat Jumat. Itu pun datang ketika khotib hampir selesai khutbahnya. Terus mangkat karutut. Nyampe di masjid itu rokoknya belum habis. Selesaikan dulu. Lu duduk di situ madhep rono. Membelakangi khotib. Khotibnya selesai, rokoknya selesai. Wudu lagi. Imamnya sudah takbir untuk sholat Jumat. Dia baru datang. Tapi dia tetap orang beriman. Dia orang beriman. Dia masih punya iman. Mana datang ke masjid. Semua ini dipanggil oleh Allah supaya yang jauh segera mendekat, supaya yang di tengah tadi segera melekat, dan supaya yang dekat ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Takwa itu bukan kata-kata yang abstrak. Walaupun Rasulullah mengatakan takwa hahuna, takwa itu di sini, tapi ekspresi takwa itu kelihatan pada ucapan lisan dan perbuatan anggota badan. Maka para ulama mendefinisikan takwa itu melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Sehingga semakin banyak perintah dikerjakan berarti meningkat takwanya. Semakin sedikit larangan dikerjakan meningkat takwanya. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikanlah apa yang telah kalian persiapkan untuk hari esok. Apa hari esok itu? Hampir semua mufasir menyebut ghadan lighadin. Hari esok itu maksudnya adalah hari kiamat, yaumul hisab. Yang sudah sejak zaman Nabi disebutkan kiamat itu sudah dekat. Tapi ternyata sampai 1400 tahun belum juga terjadi.
Kenapa kiamat yang sudah ribuan tahun belum terjadi ini Allah sebut dengan kalimat besok untuk menghadirkan kesan bahwa kiamat itu dekat. Andaikan kiamat kubra itu masih 100 tahun, 200 tahun, tapi ada kiamat sughra, yakni kematian yang bisa menghampiri kita kapan saja. Kalau tidak besok, hari ini. Kebalik ya, kalau tidak hari ini, besok. Maka jangan tertipu, terlena dengan kesehatan, karena mati tidak harus sakit. Jangan tertipu dengan kenyamanan, karena mati tidak harus susah. Jangan tertipu dengan kekayaan, karena mati tidak harus miskin. Jangan tertipu dengan keamanan, karena mati tidak harus kecelakaan. Aman, nyaman, lungguh, mati, ada. Sedang pengajian, mati, ya ada. Sedang tausiah, mudah-mudahan panjang. Semoga Allah memberikan panjang umur pada panjenengan semua dan diberikan kebarokahan. Amin ya rabbal alamin. Nah, inilah hikmah tahun baru diiringi dengan tafakur dan tadakur. Setiap kita ini sadar atau tidak sedang digiring oleh Allah untuk memasuki pintu namanya kematian. Maka Rasulullah menyebut al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang cerdas adalah orang yang pandai mengendalikan hawa nafsunya dan yang beramal untuk kehidupan setelah matinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah pada Ustaz Khalid atas ilmu yang telah disampaikan pada kita semua. Semoga bermanfaat bagi kita. Kemudian mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Ustaz Khalid. Bapak, Ibu, ada yang ingin bertanya? Mungkin ibu-ibu ada yang bertanya? Boleh dalam tarik. Oke. Tat Afwan mau tanya tafakur tadi apa nggih? Tafakur nggih. Suwun salam. Tafakur itu berpikir, tadakur itu mengingat. Berpikir itu ya merenung, ya memikirkan tahun kemarin sudah ada kebaikan apa yang kita hasilkan, kemudian merencanakan tahun ini mau meningkatkan kebaikan yang mana, ditambah kebaikan yang mana lagi. Tadakur itu mengingat, apa yang diingat? Dosa. Nah, dosa apa kemarin setahun ini, ya, kemudian direncanakan agar tidak berlanjut di tahun yang sekarang. Ngerti? Terima kasih. Assalamualaikum, Afwan Ustadz agak melenceng. Begini, doa ibu itu untuk anak laki-laki mustajab karena ridhonya ibu itu karena apa ya, anak laki-laki kan milik ibu sampai mati. Terus kalau seorang mohon maaf saya kurang jelas mendengarnya, boleh agak ditambahi volumenya? Afwan, doa ibu itu kalau untuk laki-laki kan mustajab karena ridho ibu adalah segalanya buat laki-laki. Kalau istri itu ridhonya ke suami. Terus apakah doa ibu saya itu juga mustajab buat saya, Ustaz? Doa? Iya, agak melenceng, Afan. Oh, tidak ada kaitannya dengan barusan? Tidak, Afan. Bagaimana, Ustaz? Ini jelas, Bu? Jelas gak? Oh, jelas. Jelas? Ya, coba ulangi.
Ridho Allah fi ridhol walidain wa sukhtu wa fi sukhtil walidain. Ridho Allah kepada anak bergantung ridho orang tua kepada anaknya. Jadi kalau orang tua itu ridho kepada anak, maka Allah ridho kepada anak itu. Ini pesan ini untuk orang tua, juga untuk anak. Untuk orang tua, maka bersabarlah menghadapi kekurangan dan kesalahan anak. Karena kalau penjenengan ridho kepada anak, maka Allah ridho. Kalau penjenengan marah kepada anak, maka Allah marah. Berarti kalau pengen tahu Allah sedang marah kepada anak itu apa tidak, jenengan lihat pada dirinya. Kalau jenengan sedang marah kepada anak, maka Allah sedang marah pula kepada anak itu. Jadi kalau sampai penjenengan mengucapkan kata-kata yang buruk, itu akan mudah terijabah. Maka walaupun marah, ngomong yang baik. Ini untuk orang tua. Tahu kisahnya Syekh Sudes kan? Syekh Sudes. Ya. Ini salah satu imam Masjidil Haram. Nah, itu ceritanya waktu beliau kecil, Sudes kecil, itu orang tuanya nerima tamu, kemudian disuguhi makanan, pakai kuah gitu, kemudian Sudes itu main dari luar masuk ke dalam sambil bawa debu, kemudian tahu-tahu disiramkan ke makanan itu. Ibunya spontan marah. Keluar kamu dari sini, pergi sana, biar jadi imam Masjidil Haram, ya. Atau biar jadi imam Haramain. Oh, ini jengkelnya wanita soleh itu begitu. Minggat kono jadi imam Masjid Istiqlal, nah begitu ya. Nah, kalau minggat itu kan, mana minggat kono jadi imam Masjid Istiqlal, nah itu wabut itu ya. Nah, itu kalau keluar bisa. Nah, agar keluar kalimat seperti itu tuh memang harus pinter, harus pinter dan terkendali, dan latihan. Nah, latihan walaupun marah ngomong yang baik. Tapi ketaatan itu diatur oleh Allah. Ketika anak-anak itu masih dalam pengasuhan orang tuanya, maka mereka laki-laki perempuan wajib mentaati kedua orang tuanya. Level ketaatannya itu Allah, Rasulnya, jihad fisabilillah, kemudian ibunya, kemudian bapaknya. Tapi kalau anak perempuan itu sudah menikah dengan seorang suami dan bapaknya yang menjadi wali, sehingga bapak ini yang memilihkan atau yang mengizinkan, yang mengarahkan sang anak perempuannya, sebaiknya laki-laki ini diterima, yang ini sebaiknya tidak. Maka ketaatan sang wanita itu berpindah atau skala prioritasnya berubah. Allah, Rasulnya, jihad fisabilillah, kemudian suaminya, kemudian ibunya, kemudian bapaknya. Jadi status posisi orang tua ketika anak perempuan sudah menikah maka bergeser. Jadi sebelumnya orang tua itu menjadi yang harus ditaati setelah Allah dan Rasulnya, berubah setelah Allah dan Rasulnya posisinya menjadi suami. Maka setiap muslim harus paham ini. Orang tua harus paham, suami harus paham, perempuan sebagai istri juga harus paham. Tapi anak laki-laki sebelum dia menikah dia wajib taat kepada orang tuanya. Setelah dia menikah tetap yang harus dia taati setelah Allah dan Rasulnya adalah ibunya, kemudian bapaknya, bukan istrinya. Demikianlah aturan yang Allah buat. Nah, kalau sebelum menikah, ketika anak-anak masih kecil, ridho orang tua itu sangat berpengaruh kepada ridho anaknya. Doa orang tua itu sangat mustajab untuk anak-anaknya. Bahkan sebagian orang menyebut seperti doa wali kepada kaum muslimin pada umumnya. Kadang orang tua itu kalau berdoa untuk dirinya sendiri tidak cepat terijabah. Tapi kalau berdoa untuk anaknya, nah itu mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Gimana pertanyaan tadi ya? Apakah pertanyaannya tadi? Begini Ustadz, apakah doa ibu saya masih mustajab buat saya? Oh gitu ya? Iya. Sudah menikah, Sudah. apakah doa masih mustajab? Tetap mustajab, insya Allah. Ya.
tetap mustajab. Kalau ibu ini solihah, putrinya juga solihah, doa itu mustajab. Kepada anak tetap mustajab. Walaupun ketaatannya sudah beralih, tapi kan bukan berarti anak ini mendapat perintah untuk menjauhi kedua orang tuanya atau untuk meremehkan orang tuanya. Nah, maka hendaklah seorang suami memahami ini sehingga tidak bersikap hanya hitam dan putih, hanya melihat dan memandang sesuatu dari menggunakan satu dalil saja. Wanita itu harus taat pada suami, wes kuwi satu tok itu, nanti jadinya bisa kurang ajar, Kenapa? Nanti terus tidak mau bangun. Kamu yang harus bangunkan. Lah, ini perintahku, kan kamu harus taat, Nah, kan jadi kurang ajar kan? Nah, dia tidak melihat dalil yang lain bahwa suami harus menjadi teladan, suami harus mendidik, suami harus wa'asiruhuna bil ma'ruf, mempergauli istrinya dengan baik, termasuk diantaranya tidak memutuskan hubungan kekerabatan dengan orang tuanya, memberikan kesempatan kepada istrinya untuk bertemu atau menjenguk orang tuanya, karena ada kangen, ada rindu, ada pengen ketemu. Intinya kalau dua belah pihak atau banyak pihak itu sama-sama memahami syariat, mau belajar, maka insya Allah kesalahpahaman itu lebih mudah bisa kita selesaikan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian selesai. Terima kasih.